Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin atas segala karunia, rahmat dan izinnya juga kita dapat mengadakan bermujahadah, beriadah untuk mendapatkan keberkahan Allah dunia dan akhirat. Salam dan salawat kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya dengan mengkalamkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Para jemaah yang dirahmati Allah, bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi sebagai Guru Mursyid Majelis Zikir Ma'rifatullah, berasal dari Sumatera Barat, beralamat di Jakarta. Dan tidak akan pernah kita lupakan, marilah sama-sama kita melaksanakan himbauan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengkalamkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad dalam himbauan thalabul ilmi faridatu ala kulli muslim. Insyaallah para jemaah, dengan kita berkalam kepada Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala wa sallim wa barik wa karim ala azan nabil karim. Para jemaah yang dirahmati Allah, pada waktu dan kemuliaan yang sangat dimuliakan oleh Allah ini, dengan izin dan ridhonya kita tidak berhenti-hentinya meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah demi mendapatkan keberkahan amaliyah dan ibadah kita. Berderajatlah hendaknya segala sesuatu yang kita jalankan kepada Allah. Pada waktu dan kesempatan yang dimuliakan ini, saya akan berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan tentang rahasia fana menuju zikir. Nah, inilah para jemaah, sangat-sangat sekali para penzikir, para umat Islam yang berzikir kepada Allah mengharapkan kefanaan. Kalau dalam solat namanya kusuk, tapi kalau dalam zikir itu namanya fana. Apa yang dikatakan fana dalam zikir? Pertama itu kata Allah, mulazamatu zikri, itu dasarnya setelah kita dawamu zikri wa ala dawamu nisan. Nah, kalau kamu ada niat untuk mengingatku, maka kamu harus bisa melupakan yang lain. Bagaimana cara melupakan yang lain? Nah, disinilah yang dikatakan dalam kajian pada sifat diri yang ada pada sifatnya Allah pada dalam diri. Mana diri sifatnya Allah yang bisa meniti kepada zat menuju sirnya Allah, inilah kunciannya. Kita harus berwawasan terlebih dahulu. Kenapa? Kalau tidak menepati dan tepat sasaran pada rukun hakikat, maka tidak ada peluang untuk mendapatkan mi'raj dalam zikir itu. Apa rukun hakikat? Kita harus mengembalikan kodrat Allah itu menjadi miliknya semata dalam rumus-rumus hidup, ibadah, dan beramal. Rumus hidup adalah batin bagi Allah, rumus ibadah adalah zatnya Allah, yaitu rohani bagi diri, dan rumus berilmu adalah nuraninya adam jasad pada diri. Nah, ini tidak boleh kita lupakan. Karena apa? Lebih besarlah makna yang menzikirkan daripada yang dizikirkan. Amalan itu tidak boleh besar dari diri manusia. Kenapa? Marwah yang dirahmati Allah adalah keinsanan diri manusia. Marwah daripada amalan adalah kodrat untuk bertauhid. Makanya harus besar diri kita dari amalan itu. Bagaimana caranya? Tentunya kita mendirikan diri fitrah terlebih awal. Apa yang dikatakan mendirikan fitrah? Ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
fana'um billahi wa ala ba'akaum billahi. Bagaimana cara fana'um fillahi menuju baqa'un billahi? Arti apanya? Maksudnya fana'um fillahi itu artinya lenyaplah kamu di dalam batinku yang ada di dalam dirimu. Lenyaplah kamu dalam diri batin. Diri batin itu yang dimaksud yaitu adalah diri ketuhanan yang bersifat yaitu rohani, nurani dan rabbani. Artinya nurani pegangan jasad, rohani pegangan diri dan rabbani pegangan nyawa. Kekuasaannya adalah nurani pegangan Adam dan rohani pegangan Muhammad, rabbani nyawa pegangan Allah. Kalau sudah duduk Adam beribadah Muhammad, bertafakur Muhammad, maka nyatalah Allah pada nyawa kita. Inilah syarat-syarat hakikatnya yang harus kita sadari, dan kita harus memahami hal-hal yang penting seperti ini. Bagaimana caranya kita tidak membawa kodrat-kodrat lain melainkan kodrat Allah semata. Inilah yang harus kita selesaikan sebelum kita mendapatkan atau masuk ke alam zikir tersebut. Baik para jemaah, kenapa? Allah sudah katakan dalam kutsinya, la taharaka syai'u illa biiznillah. Artinya tidak ada suatu gerakan tanpa izinku. Nah ini dia. Baik gerak rohani, baik gerak rabbani, baik gerak ma'rifat, semua yang bergerak, tidak ada yang bisa bergerak tanpa izin Allah. La ta'araka sayyu illa biiznillah. Nah ini yang paling penting kita ingat, ya. Yang paling penting kita sadari itu dulu. Kita harus mengembalikan kajian sifat af'alnya Allah atau fi'il yang bersifat diri. Fi'il af'al bersifat jasad, fi'il bersifat diri, keinsanan. Nah af'al fi'il ini, af'al harus melepaskan hak-hak Allah dan kembali kepada Allah, yaitu dengan sifat bilahnya, dan sementara fi'il dia harus memakai kodrat diri sifat yang ada di dalam tubuh ini. Nah ini harus jelas dulu penataannya sebelum kita mulai. Maka di dalam masa penataan ini, maka kita wajib mengiktibarkan hak-hak Allah sehingga lenyaplah hak kita. Kenapa? Ini yang dikatakan fana'um fillahi. Fanalah kamu dalam diri yang batin, diri yang sifat itu. Fanalah, fana fillah. Nah, fillah itu adalah nama sifat bagi Allah yang dalam diri kita. Di situ kita harus melaksanakan kodrat yang nyata bagi Allah. Kenapa? Yang kedua, tetapkanlah, kata Allah, baqa'um billahi. Baqa'um billahi. Baqa'um billahi ini kekalkan diriku. Artinya sirnakan dirimu, kekalkan diriku. Nah, seperti mana kita mengekalkannya? Nah, disinilah kita perlu mengkaji-kaji sifat tersebut. Kita harus melepaskan semua hak-hak Allah itu kembali kepadanya dengan pernyataan dan pernyataan dulu. Seperti la maujudun ilallah. Nah, la maujud itu tidak ada yang maujud melainkan Allah. Nah, artinya semua sudah include dalam penyerahan. Kenapa? Karena itulah yang diharapkan oleh Allah, yang dikatakan oleh Allah bahwasannya wa ma ra'a maita izra maita wa alakhin wa rahmah. Bukanlah engkau sebetulnya yang bergerak, melainkan akulah yang semata-mata yang bergerak. Nah, ini yang diharapkan oleh para pezikir, para orang yang beribadah kepada Allah. Bagaimana wa maramaita itu izra ramaita, izra maita wa lakhin wa rahmah. Bagaimana sifat rahmah Allah tadi, mencari aku dengan aku, kalau ketemu bukanlah aku. Nah, itu yang dikatakan wa rahmah. Artinya memakai diri mencari Allah, bertemu Allah bukanlah diri. Nah itu dia. Jadi kalau kita sudah paham jalan tauhid ma'rifatullah itu, maka zikir ini fana bisa akan terjadi kalau sudah
mendirikan hak-hak diri yang sifat diri yang hak diri yang zat diri yang nur bagi Allah menjadi satu batang tujuh. Dalam kesadaran kita bahwasan yang duduk di sajadah sebelum berzikir itu adalah maujudullah bernama Nurul. Nurul itu adalah sifat kodrat daripada Adam, maujud daripada jasad. Bukan akulah yang duduk, melainkan Adam semata. Nah, ini dia. Yang kedua, kita paham tidak mungkin rumah bisa bicara kalau tidak penghuninya. Nah, ini adalah di dalam jasad ada diri. Nah, ini yang dikatakan rohani. Maka yang mengatakan yang akan bersiap-siap menghadap Allah ini, la kodrati fi ruhani alal Muhammadun. Tidak ada kodrat diri bagi diriku kecuali rohaninya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah diri rohani tadi, diri insan tadi yang ditutup oleh nurani tadi. Nah, terus setelah kita katakan bahwasannya la kodratan ruhani alal Muhammadun, bahwasannya tidak ada kodrat diri bagiku kecuali kodratnya rohaninya Muhammad, maka kita sudah tahu yang akan beribadah itu adalah rohaninya atau zatnya Allah, rohaninya Muhammad. Karena Muhammad Rasulullah adalah berasal dari zatnya Allah. Nah, setelah itu duduk, sadar kita bahwa yang berlaku adalah Muhammad yang akan bertingkah nanti, sementara jasad dia hanya dalam batasan, yaitu menghadapkan dirinya kepada makom kiblatnya. Nah, inilah, maka kalau kita berzikir itu usahakan mengarah ke kiblat, tapi jangan lurus dari sajadah, miring 30 derajat ke arah kanan, tangan kanan kita agak miring. Jadi amal sahadah dengan amal sadiah itu makomnya beda, makanya dimiringkan. Salah kita, tidak kita miringkan, kita lupa atau kita tidak tahu, maka aturan hakikat ke dalam juga sudah mulai kacau. Nah, itulah kebenaran Allah tadi, ya. Jadi para jemaah sekalian, kan Allah sudah katakan bahwasannya kalau kita ainul fikri naitul fil zikri. Jangan kamu berpikir dalam berzikir, tetapi berpikirlah sebelum berzikir. Nah, dengan adanya penyerahan kodrat tadi, maka kita harus tahu ma'rifat dari penyerahan alam diri sifat yang 7 itu. Nah, setelah kita katakan la maujudun illallah wa la tafarraqu la bismillah la haula wa la quwata illa billah, baru kita menyampaikan di situ kodrat Allah, kodratnya aku, kodratnya Allah sendirinya. Tapi kemana arah batin kita? Itu menuju batin wujud rahasia tertinggi yang ada dalam qalbi. Itulah dikatakan kodrat bagi Allah yang menyebabkan semua terjadi. Nah, yang kedua iradat Allah, iradat aku, iradat Allah sendirinya. Kemana kita menatap? Yaitu kepada zat Allah yang bernama rohani. Kenapa? Karena di saat kita mengatakan kodrat Allah, kodratnya aku, kodratnya Allah sendirinya, itu mutlak batin mengakui wujud Muhammad Khadim Azali akan mengadakan ma'rifatullah kepada Allah sesuai dengan apa yang kita harapkan, membawa niatnya insan. Nah, yang ketiga ilmu Allah, ilmu aku, ilmu Allah sendirinya. Artinya apa? Ilmu itu kita melihat perwujudan Adam yang melihat mewujudnya pada manusia. Kita menatap zahir kita ini dengan senikmat-nikmatnya, sesempurna-sempurnanya, dari kaki sampai ke kepala, dari kepala sampai ke kaki dengan nikmat. Nah, itu yang dikatakan ilmu Allah, ilmu aku, ilmu Allah sendirinya. Nah, ilmu Allah itu, nah, kita berusaha melupakan diri di situ. Nah, sampai kepada hayat Allah, hayat aku, hayat Allah sendirinya. Nah, kita sadari pandang kita kepada yang hidup ini. Kita bukan orang mati, kita orang hidup. Nah, itu hayatnya. Nah, setelah itu kalam. Kalam Allah, kalam aku, kalam Allah sendirinya. Nah, kita melihat ke kolbi. Karena yang akan berkalam itu adalah suara yang tidak keluar. Yaitu suara batin yang keluar dari kolbi digerakkan oleh jantung. Itu yang akan menjadi zikir. Menjadi kalamnya. Nah, barulah kita melihat kepada basarnya Allah. Inilah marifat. Basar Allah, basar aku, basar Allah sendirinya. Ini pandangan ini.
kita menyaksikan ada pandangan Allah dalam pandangan kita. Nah, barulah kita menatap kepada sama Allah, sama aku, sama Allah sendiri. Kita melihat dan mendengar. Apabila kita ucapkan dengan batin, Allah langsung mendengar. Niatkan sampai ke situ. Nah, baru kita katakan fana'um billahi baqa'um billahi. Fana'um fillahi baqa'um billahi. Sirna wujudku, kekal wujud Allah. La ilaha illallah. Mengunjungilah ilah menuju Allah. Di situ hilang kemampuan kita. Nah, setelah itu baru kita melaksanakan pandangan kepada tujuan zikir kita. Kemana? Nah, di sini baru kodrat zikir menentukan. Nah, tapi kalau tidak terjadi proses hakikat tadi, maka fana itu tidak akan bisa. Begitu jemaah. Tidak akan bisa kita fana. Mulai fana fil fana fil asma, fana fil fana fil akbar. Lenyap pendengaran, lenyap pandangan, lenyap rasa, lenyap nama, lupa kita siapa kita, baru lenyap semuanya. Nah, di dalam kekosongan tadilah muncullah kodrat zikir tadi dengan kodrat yang berzikir. Itu yang akan menjadi suatu saksian. Nah, setelah mensaksikan ada kodrat batin diri dengan kodrat batin Allah, bertemunya diri fillah dengan sifat batin bagi Allah bernama billah, maka disinilah terjadi misi yang dibawa oleh zikir ini tadi. Kodrat zikir ini apa? Itulah yang akan membawa kita menuju fana tadi lagi, yaitu fananya sudah tepat kepada sifatnya adalah fana diri. Nah, ini yang fana diri tadi. Nah, disinilah boleh dikatakan sifat bisa siri yang datang, suri bisa hisi, bisa sifat manawi yang datang. Cara matinya itu banyak. Nah, kalau umpamanya badan kita berat ke depan, ikutkan aja, jangan dibantah. Kalau kita lawan, darah akan naik, akal akan datang. Apa geraknya? Sampai kita nyungsep ke kaki pun lagi duduk beribadah, ikutkan aja. Kenapa? Di situ kata Allah, af'al alal bil fi'il. Kalau diri kita sedang digerakkan oleh diri halus kita. Kalau diri jasad ini sedang dikerjakan oleh diri halus. Diri halus ini yang akan menentukan. Nah, inilah yang dikatakan bahwasanya la taharata sa'yur ilahi biiznillah. Nah, ini tidak mungkin kamu bisa bergerak tanpa izinku. Nah, kalau kita ada bergerak, berarti itu sudah izin Allah. Nah, gitu ya jemaah. Jadi fana dalam zikir itu, arti fana ini apa? Leburnya kemanusiaan, lahirlah insan bertuhan. Itu yang dikatakan fana. Leburlah manusiawi kita, lahirlah insani kita. Dengan adanya kita merubah dulu posisinya dengan kalam-kalam seperti tadi. Insya Allah para jemaah, mudah-mudahan berlatihlah sebanyak-banyaknya bahwasanya melepaskan dalam sifat bilahnya Allah tadi. Nah, itulah yang paling penting. Lepaskan dan kembalikan dengan nyata, kembalikan dengan pernyataan bahwasanya kodrat Allah itu adalah kodrat semata. Insya Allah dengan kita mengembalikan hakikat daripada haknya Allah, yaitu diri sifat, dan duduklah Adam beribadah Muhammad, nyata Allah pada nyawa. Dan jangan kamu menyaksikan apa yang dipersaksikan, tapi saksikanlah siapa yang menyaksikan. Inilah yang dikatakan zikir. Beringat harus tahu dulu makom mengingat dan makom yang diingat. Baik para jemaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Untuk hari ini kita belajar tentang fana dan cara-cara fana yang dimaksud oleh fana. Supaya kita tidak tergesa-gesa dan terburu-buru berzikir. Jangan terpengaruh kepada besarnya kodrat ayat. Takutnya nanti kamu mengecil kodratmu, maka semakin jauh daripada kodrat yang kamu harapkan.
Baik para jemaah sekalian, demikian berbagi wawasan saya dan pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kita sudah boleh mencoba bagaimana kita membubarkan sifat diri kita dulu dengan mengamalkan hak-haknya Allah pada diri. InsyaAllah akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.